Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. pagi luar biasa. Ya, masih semangat ya kita untuk belajar hari ini ya. Kita akan kembali belajar mengenai akuntansi perbankan dan keuangan mikro. Sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Saya minta untuk salah satu dari kalian memimpin doa. Silakan. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih untuk itu. Ya, ini bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Oke, semuanya kata-kata yang cukup bagus yang bisa kita renungkan setiap hari. Jadi saya memiliki satu kata, yaitu jangan pernah kita berhenti untuk bersyukur. Karena dengan bersyukur, kita akan selalu hidup dalam kebahagiaan. Jangan lupa tetap bersyukur. Tuh, ya. Oke, untuk pembelajaran kali ini kita masuk ke unit akuntansi giro. Ini sudah siap belajar belum kira-kira? Sudah. Masih ingat nggak pertemuan sebelumnya mengenai tabungan itu apa saja? Aku ya. Oke, ya Marsanda. Pada pertemuan kemarin kita itu belajar tentang transaksi tabungan. Itu mengetahui tentang simpanan tabungan pada bank yang merupakan simpanan pihak ketiga dari masyarakat. Ada syarat-syarat tertentu seperti buku tabungan, ATM, dan selip. Pencatatan transaksi yang terjadi pada tabungannya, mulai dari transaksi pembukaan rekening, setoran, penarikan, sampai pencatatan administrasi umum. Itu ya, minggu kemarin kita mempelajari tentang banyak sekali mengetahui tentang sistem pencatatan pada tabungan, sarana penarikan, dan administrasi secara umum. Pelajaran saya akan membacakan kompetensi dasar terlebih dahulu. Yang pertama, pada KD 3.5, kita menganalisis pencatatan transaksi giro. Pada aspek keterampilan, kompetensi dasar kita adalah mampu untuk mencatat transaksi giro. Ini mengenai tujuan pembelajaran. Jadi melalui pembelajaran aku akan mampu yang pertama adalah menyimpulkan pengertian simpanan giro, cek, dan biliet giro. Yang selanjutnya adalah mengelompokkan jenis cek, biliet giro. Yang terakhir, kita mencatat dan membukukan administrasi jasa giro. Dari ini ada peta konsep capaian tujuan yang harus kita pelajari di pembelajaran ini. Di dalam giro, kita diharapkan mampu untuk mencatat atau pembukuan. Jadi kita sebagai accounting di situ. Apakah giro itu? Kita tonton videonya sudah saya share juga di Classroom. Jadi silakan bertanya mengenai tampilan video ini. Setelah lihat video tersebut, satu coba, apakah giro? Giro adalah simpanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan. Benar sekali ya. Ya, terima kasih Dito. Jadi giro ini merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu menggunakan sarana berupa cek dan biliet. Nah, transaksi ratusan juta, dia tinggal tulis tuh, tinggal tanda tangan, tulis nominalnya saja. Jadi tidak hanya cek, tapi juga mengeluarkan biliet giro. Itu memiliki nomor akun. Jadi setiap transaksi yang terjadi itu dicatat oleh petugas bank. Ada setiap akhir bulan pelaporan kepada nasabah giro dalam bentuk rekening koran. Jadi, nah, daftar mutasi, ada yang masih ingat nggak? Saya ya. Oke. Mutasi debit adalah mutasi yang mengakibatkan terjadinya penurunan saldo rekening nasabah yang disebabkan karena adanya penarikan dana. Mutasi kredit adalah mutasi yang mengakibatkan terjadinya penambahan jumlah saldo. Catatan 1 secara berkelompok itu kita mencari contoh jenis cek
di bagian atas Ya. logo bank. Hmm. Di sini ini nama bank. Di sini nominal dalam bentuk huruf. Di sebelah nomor seri ada sandi bank terkait, tanda tangan. Jadi sebenarnya di sini sudah dijelaskan beberapa analisis. Nah, ya, ini kelompoknya Risva. Ya. Silakan. Cek silang, yang keempat cek mundur, yang kelima cek kosong. Dan di sini saya akan memberi contoh mengenai cek atas nama dan cek atas unjuk. Di sini atau pembawanya bisa dilingkari seperti jika penyerahan ini bayarlah kepada ditulisnya cash atau tunai tempat pembayaran dilakukan. Atas unjuk. Jadi siapapun sebenarnya. Nah, ini atas nama. Untuk jenis cek ini, syarat formalnya yang pertama adalah pada lembar ini tertuliskan cek. Idri. Ya. Di dalam jenis cek itu kan ada cek silang. Ya. Fungsi dari cek silang sendiri itu apa ya? Ya. Fungsi dari cek silang itu sendiri ya. Sebenarnya cek silang itu hampir sama dengan bilet giro. Jadi contohnya misalkan nih, di sini nih, kita lihat. Kiri atas itu dibuatkan 2 garis sejajar, berarti ketika ada cek seperti ini tidak bisa dicairkan secara tunai. Ini hanya bisa dipindah bukukan nih. Kegiatan di LKPD, lembar kerja nanti bisa dikerjakan mulai kegiatan 1, ke pengerjaan soal uji kompetensi bisa dilakukan jasa giro. Ada yang masih ingat rumus-rumusnya? Rumusnya nominal dikali bunga dikali hari dibagi 365. Itu dalam mutasi yang diperhitungkannya dikali rate atau interest suku bunga dikali berapa penerbitan. Ada sistem mutasi nih. Sistem mutasi ini seperti pembuatan rekening koran langsung dikerjakan di LKPD-nya. Kira-kira ada yang bisa membuat jurnalnya nggak? Kas di debit sebesar 100 juta. Ya. Dan rekening giro di kredit sebesar 100 juta. Yang disampaikan Putra tadi benar, di debit saja yang memang kita harus teliti. Berasal dari rekening tabungan besar 100 juta. Dan Bank nasabah giro Bank Angkasa menyerahkan BG Bank Danamon. Untuk biliet dan cek itu merupakan warkat. Dari sisi debit berarti kan sudah berhasil tuh kasnya. Kasnya sudah masuk ke rekening giro nasabah bertambahnya 53 dalam pembukaan rekening itu melalui transfer. Jadi nanti antar kantor itu sebesar 20 juta dan pada sisi kredit yaitu tertera rekening. Ini untuk latihan di rumah, dicoba-coba diurek-urek, nanti dicocokkan dengan hasil di bahan ajar. Coba dari hasil pembelajaran hari ini ada yang bisa menyimpulkan? Silakan, Bro ya. Jadi dari pelajaran kita hari ini, materi giro merupakan simpanan dari pihak ketiga yang penarikannya menggunakan alat berupa cek atau bilet giro. Ada atas nama, ada cek atas unjuk, lalu ada cek mundur dan giro dimulai dari pembukaan rekening, pembukuan pada setoran tunai, dan penarikan dengan warkat. Cukup ya. Ya, terima kasih Laila. Ada lagi yang bisa Tika ya? Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, sarana yang digunakan untuk penarikan giro yaitu cek apabila tunai dan jasa giro dapat dihitung dari jasa saldo terendah. Untuk pembelajaran kita ini kan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Kalau misalkan kita tidak memahami apa itu cek, apa itu bilet giro ataupun jenis cek, itu kita akan sulit untuk menulis pada lembar cek. Saya ingin menambahkan kesimpulannya dari lainnya. Iya. Yang saya dapatkan hari ini adalah mengenai sistem mutasi pada transaksi bank secara umum sama dengan sistem akuntansi perusahaan umum lainnya. Hanya saja pada pencatatan transaksi akuntansi giro ini pada analisis kasus
soal seperti setoran secara tunai. Yang sudah disampaikan oleh Laila Zikro, Tika, dan Indri pada secara garis besarnya adalah tadi ada beberapa jenis cek yang sudah disampaikan oleh teman-teman kalian. Jadi sistem pencatatan akuntansi itu ada di Giro, ada mulai pembukaan, ada setoran, penarikan, dan pada sistem mutasi yang terjadi pada akuntansi perbankan itu sebenarnya hampir sama dengan akuntansi umum. Yang membedakan adalah pada akun antara mutasi debit dan kredit. Ketika ada yang masih ingin ditanyakan atau tidak? Ketika di lembar kerja ada perintah tugas secara kelompok, silakan dikerjakan secara kelompok dan dikirimkan hasilnya di Google Form. Untuk hari ini kita cukupkan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini benar-benar membawa berkah untuk kita semuanya dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Silakan pimpin doa. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih atas partisipasi kalian. Selanjutnya saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.